Bapak Joko Widodo. Selama saya menjadi anggota kabinet beliau, saya bersaksi bahwa beliau terus berjuang demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Saya melihat dari dekat cara-cara pengambilan keputusan beliau, dan selalu yang menjadi dasar pemikiran beliau adalah keselamatan rakyat yang paling miskin dan rakyat yang paling lemah. Juga saya melihat komitmen beliau untuk membersihkan pemerintah Indonesia dari korupsi. Percayalah kepada pimpinanmu. Pimpinanmu tidak mungkin akan mengambil keputusan yang merugikan partai, apalagi rakyat dan bangsa dan negara Indonesia. Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh belahan dunia, tidak luput juga di Indonesia, membuat semua pemimpin negara melakukan yang terbaik bagi rakyatnya. Termasuk juga di Indonesia, Jokowi sebagai pemimpin tertinggi Republik ini pun berjibaku siang malam dengan tim kesehatannya untuk menahan lajunya korban akibat virus yang mematikan ini. Sebenarnya hasilnya bisa kita lihat bahwa angka kematian di Indonesia termasuk rendah dan masih di bawah angka 1000 orang. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang 240 juta, termasuk masih di bawah 1%. Akan tetapi, keberhasilan Presiden Jokowi rupanya tidak membuat lawan-lawan politik Jokowi mendukungnya. Mereka malahan menyerang Presiden Jokowi habis-habisan, terutama di media sosial. Ribuan akun ternak menghajar Presiden Jokowi habis-habisan, entah kemana Kementerian Kominfo. Mereka terkesan lambat bergerak, bahkan tidak melakukan apa-apa. Prabowo sebagai orang dalam di pemerintahan Jokowi bisa jadi merasa kesal juga. Iya, publik mengenal beliau sebagai pribadi yang meledak-ledak. Bahkan dalam kampanyenya, beliau selalu berteriak-teriak bahkan menggebrak meja. Dan kabarnya sempat lempar handphone juga. Ya sudah, pasti beliau akhirnya terbawa emosi juga saat pemimpin kabinetnya dan pemimpin kita semua Presiden Joko Widodo dihina dan dilecehkan habis-habisan oleh para pembencinya. Jiwa nasionalis Prabowo terlucut dan akhirnya meledak juga. Mungkin itu latar belakang kenapa beliau menyebarkan video yang dirilis di akun YouTube-nya pada Rabu 22 April 2020 lalu. Bagi Prabowo, NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar, dan beliau merasakan betul bagaimana para pembenci Jokowi adalah sebenarnya orang-orang yang tidak menginginkan NKRI. Mereka menginginkan Pancasila diganti oleh ideologi mereka dan menggunakan agama sebagai alat untuk berpolitik. Loh, bukankah itu yang dilakukan Prabowo kemarin saat kampanye? Kita rasa tidak, karena Prabowo adalah seorang yang nasionalis sejati. Latar belakang beliau yang berasal dari keluarga keturunan dan menganut non-muslim juga tidak memungkinkan beliau mendukung khilaf, bukan? Tetapi, kenapa Prabowo dan pendukungnya mencari dukungan dari mereka? Ini tentu saja berhubungan dengan jawaban wawancaranya Prabowo kepada Alan Nair pada tahun 2014 lalu. Menurut Alan Nair, saat itu bahwa Prabowo menginginkan pemerintahan yang bersifat diktator. Nah, terjawab bukan? Bahwa kemarin para pendukung khilaf dan partai yang pengasong agama pendukungnya itu apabila Prabowo menang maka kemungkinan akan diberangus oleh Prabowo. Karena memang pada dasarnya Prabowo adalah seorang nasionalis. Keprihatinan Prabowo terhadap lawan politik Jokowi yang selalu melecehkan dan menghina Jokowi, termasuk kader partai Gerindra sendiri, membuatnya merilis video yang mengungkapkan juga kesaksiannya tentang siapa Jokowi sesungguhnya. Selama saya menjadi anggota kabinet beliau, saya bersaksi bahwa beliau terus berjuang demi kepentingan bangsa dan negara dan rakyat Indonesia. Saya melihat dari dekat cara-cara pengambilan keputusan beliau dan selalu menjadi dasar pemikiran beliau adalah keselamatan rakyat yang paling miskin dan rakyat yang paling lemah, ungkap Prabowo pada Rabu 22 April 2020.
Dalam video berdurasi 18 menit lebih tersebut, Prabowo juga mengatasnamakan sebagai Ketua Umum Partai Gerindra juga mengungkapkan alasan dirinya mengambil keputusan untuk bergabung ke kepemerintahan Presiden Jokowi. Dari penjelasan video tersebut, secara jelas Prabowo menjelaskan mengapa dia bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Menurut dia, keputusan itu diambil untuk langkah rekonsiliasi nasional dengan mengesampingkan kepentingan partai hingga perasaan pribadi. Demi satu hal utama, yaitu kerukunan nasional, persatuan nasional, dan rekonsiliasi nasional, terang Menteri Pertahanan tersebut. Yang pasti, di dalam video tersebut, Prabowo secara jujur mengungkapkan kesaksiannya tentang siapa Presiden Jokowi sesungguhnya. Seorang yang jujur dan tulus membangun bangsa ini, tidak ada pencitraan seperti yang digembar-gemborkan oleh para lawan politiknya. Prabowo merasakan betul bagaimana keseriusan Presiden Jokowi membangun negeri ini. Presiden Jokowi selalu mementingkan keselamatan masyarakat miskin dan yang paling lemah. Prabowo juga menilai Presiden Jokowi berkomitmen untuk membersihkan pemerintah dari praktik korupsi. Bagi para anggota kader Partai Gerindra, sekaranglah saatnya mendukung pemerintahan Jokowi. Sama seperti Prabowo mendukung Jokowi. Stop nyinyir, jangan berhenti mengkritik, karena mengkritik baik bagi pemerintah. Ingat ya, kritik bukan nyinyir. Dan untuk para pendukung Prabowo saat kampanye Pilpres kemarin, termasuk di dalamnya kelompok Monas alias 212 dan Ormas Terlarang, kelihatannya mulai kejang-kejang melihat video Prabowo ini. Ya sudah, seharusnya mereka kejang-kejang, terutama kalau berani bandel dan terus menyerang Jokowi. Bagaimana menurut Anda?